Oke, selamat malam anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini Bapak ingin menguatkan lagi materi berkaitan dengan rangkaian listrik RLC seri ya. Ada rangkaian listrik RLC seri. Oke, di sini Bapak ingin menguatkan lagi materi ini. Ya, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, rangkaian RLC seri itu terdiri dari resistor, kemudian ada induktor, simbolnya gitu ya, induktor, kemudian ada kapasitor. Nah, gitu ya. Ada resistor, induktor L, dan kapasitor C, RLC yang terangkai secara seri. Kalau dilihat di gambar ini terangkai secara seri. Oke ya, ini Bapak gambarkan ulang. Ya, seperti itu ya. Dalam rangkaian RLC seri ini, tentu ada yang disebut R. R itu sudah tahu bahwa ini merupakan resistor atau hambatan listrik yang satuannya ohm. Kemudian L ini disebut induktor, gitu ya. Satuannya nanti Henry, H, disingkat H atau Henry. Kemudian ada lagi C, C itu disebut kapasitor. Satuannya farad, F. Biasanya kalau di soal-soal itu ditulisnya mikrofarad. Artinya kalau 1 mikrofarad itu sama dengan 10 pangkat minus 6 farad. Nah, itu yang harus diingat-ingat. Kemudian ada lagi yang disebut XL. Nah, gitu ya. XL ini disebut induktansi ya. Induktansi. Ya, induktansi. Nah, ini satunya nanti ohm, hambatan. Yang mana besar XL itu sama dengan omega dikali L, kan gitu. Terus ada lagi yang disebut dengan gitu ya. XC, nah, XC ya. Nah, ini merupakan kapasitansi dari kapasitor yang besarnya ya XC itu sama dengan 1 per omega dikali C gitu ya. Nah, sedangkan omega sendiri sama dengan 2V dikali F. F itu adalah frekuensi, biasanya di persamaan diberikan. Kalau ini suatu tegangan listrik punya GGL biasanya ya, GGL-nya ini. GGL sama dengan misalnya ditulis 20 akar 2 misalnya. Sin misalnya 10 V misalnya 10 VT misalnya gitu ya. Maka yang disebut omega itu yang ini. Nah, ini omega gitu ya. Omega yang besarnya 10 V gitu loh. Karena omega besarnya 2 VF sama dengan 10 V. Nah, kalau kita coret, maka nilai F itu sama dengan 10 dibagi 2. 5 Hz kan gitu. Nah, 20 akar 2 ini disebut GGL maksimum kan gitu. Nah, nilai GGL efektif itu sama dengan GGL maksimumnya dibagi akar 2. Nah, kira-kira gitu. Ya, kemudian dari RLC ini kita mengenal yang namanya impedansi. Nah, gitu. Impedansi bukan dansi. Nah, dansi gitu ya. Impedansi ini simbolnya Z. Nah, besarnya Z sama dengan gitu ya. Akar dari ada R kuadrat ditambah dalam kurung XL minus XC dikuadratkan gitu loh. Impedansi ini Z punya tegangan VZ sama dengan akar dari tegangan dari R, VR kuadrat ditambah VL
dikurang VC dikuadratkan. Nah, inilah formulasi yang berkaitan dengan impedansi. Ya, secara umum ini. Nah, kemudian dari persamaan ini Bapak akan membahas contoh soalnya, gitu ya. Tentu saja contoh soal ini tidak Bapak selesaikan, hanya Bapak berikan rambu-rambunya supaya anak selesaikan. Nah, ini contoh soalnya, soal SNMPTN ya, UTBK, soal UTBK di sini di soal diberikan ini diketahui rangkaian seri RLC di situ. Rangkaian seri RLC dengan R 600 ohm. R-nya 600 ohm. L-nya 2 Henry gitu ya. Kemudian C sama dengan 10 mikrofarad. Ya, 10 mikrofarad tadi sama dengan 10 dikali 10 pangkat minus 6 farad. Dihubungkan dengan tegangan bolak-balik. Nah, ini tegangan bolak-balik dengan nilai V sama dengan 100 akar 2 sin 100 T. Nah, dari persamaan ini bisa kita lihat bahwa 100 akar 2 ini merupakan V maksimum. Dan 100 ini merupakan omega yang besarnya 2V dikali F. Dari 100 ini kita tahu nilai F itu berapa. Kan gitu. Kalau digambarkan rangkaiannya lengkap ya, ada R, ada L, ada C ya, kapasitor. Dirangkai secara lengkap, arus bolak-balik dengan nilai GGL sama dengan 100 akar 2 sin 100 T. Nah, kira-kira kalau digambarkan seperti itu. Nah, soal SNPTN itu pada dasarnya adalah soal yang bisa diselesaikan 2 menitan gitu ya. Jadi soal yang dirancang untuk diselesaikan 2 menit sebenarnya. Jadi sederhana, kalau R-nya 600 ya, 600 ini pasti nanti berpasangan 800. Maka nilai impedansinya itu sudah dipastikan 1000 ohm. Itu aja. 600 pasangannya pasti 800 karena tadi prinsip hakikat soal ya, kecuali kalau soalnya uraian atau kita melakukan penelitian eksperimen tentu akan berbeda. Tapi karena ini basisnya adalah soal SNPTN, kita cukup mengecek identifikasi aja angka-angkanya gitu ya. Jadi tidak usah dihitung lagi seperti dengan cara yang sebelum-belumnya. Terus di sini ditanya daya yang dipakai. Ingat daya itu P sama dengan V dikali I. Gitu ya. Nah, sekarang kita cari dulu I. Nilai I itu diambil dari I-nya I efektif ya di sini ya. Maka V-nya harus V efektif. Cari dulu V efektif. V efektif itu sama dengan V maksimum akar 2. Gitu loh. Setelah dapat V efektif, ingat rumus hukum Ohm. R itu V itu sama dengan I dikali R. Nah, dalam hal ini R-nya ini merupakan impedansi Z. Sehingga kita peroleh ini V efektif ya. V-nya V efektif berkaitan dengan Z. Maka diperoleh nilai I-nya sama dengan V efektif dibagi dengan Z. Nah, setelah dapat nilai I-nya, baru kita bisa mencari nilai P gitu ya. Nah, di mana nilai P itu? Nilai P ini keliru, tidak pakai V efektif di sini. Nilai P ini langsung Bapak selesaikan aja. Nilai P itu diformulasikan agak berbeda, di mana nilai V itu sama dengan V dikali I gitu ya. Di mana nilai V itu sama dengan I dikali R, maka V-nya sama dengan I kuadrat dikali R. Nah, inilah nilai dayanya. Sedangkan I dicari dari formulasi ini. Nah, itu yang berkaitan dengan soal tersebut. Selanjutnya, soal yang lain.
Oke, kemudian di dalam soal SBMPTN itu atau UTBK itu terkadang dalam rangkaian listrik RLC itu yang ditanyakan mengenai sudut fase. Nah, sudut fase itu kan yang mana ya? Nanti kalau di gelombang itu ada dikenal istilah sefase, ada yang disebut dengan beda fase. Ciri-ciri fase itu dia kalau V, 2V bulat gitu ya, 3V. Nah, kalau yang beda fase itu pecahan biasanya. Setengah gitu ya. Kemudian 3/2, 5/2. Ah, ini beda fase. Ini beda fase. Bisa juga, ya bisa aja di 1/4, setengah, kemudian 3/4. V ya, ini V, nilai V-nya ada V, kemudian V. Nah, ini juga bisa disebut beda fase. Ciri-cirinya seperti itu. Kemudian karena berkaitan dengan V ya, setengah V, maka fase ini tentu akan berkaitan dengan sudut. Tadi kita punya persamaan GGL yang besarnya itu sama dengan GGL maksimum, kemudian sin gitu ya, omega T. Nah, fase itu yang mana ini? Sudut fase itu yang mana ini? Omega T. Karena pada dasarnya itu rumus sinusoidal itu kan GGL maksimum sin theta gitu ya. Nih, kalau dilihat sinusoidal itu kan pasti berkaitan dengan nilai theta ya dari sumbu XY. Bapak lebih perjelas lagi, sinusoidal itu kan gini. Gitu ya. Mengingatkan ya, ini kan gelombang sinusoidal. Tentu dari sini ke sini ini kan ini adalah 2V kan gitu ya. 2V itu kan 180 derajat. Harus ingat. Maaf. Salah, keliru. Ini V ya. Ini V. Jadi kalau V 180 derajat. 2V 360 derajat. Nah, kalau ini dibagi 2, ya ini V/2 kan gitu. Terus di sini juga 2V. Nah, gitu hakikatnya. Jadi omega T itu adalah sudut fase omega T. Nah, dalam rangkaian listrik RLC, besarnya sudut fase itu diformulasikan dengan tangen theta sama dengan gitu ya. Tangen theta sama dengan XL minus XC per R. Nah, ini tangen theta itu XL minus XC per R. Dengan mengingat kembali XC itu apa, XL itu apa ya, XC dan XL itu apa, R-nya berapa. Sehingga nanti bisa diselesaikan suatu persoalan. Contoh misalnya ya. Misalnya kita ada soal, contohnya di sini. Nah, ini ada contoh soalnya, sebuah rangkaian RLC seri terdiri atas resistor 100 ohm, kumparan berinduksi 1 Henry, dan kapasitor 50 mikrofarad. Diingat-ingat tadi ya, kita punya R ya, nilai R. Kita punya R sama dengan 100 ohm, kemudian L ya, L-nya 1 Henry, kemudian kita punya C 50 mikrofarad. Nah, jadikan ke apa? Ke farad ya, 50 kali 10 pangkat minus 6. 6 farad. Kemudian kita punya ini apa? 200 Hz itu frekuensi ya. 200 Hz. Kemudian tegangan listrik, sumber dayanya 220 volt. Nah, sehingga nanti bisa diperoleh nilai sudut fase. Sudut fase itu diambil dari tan theta, di mana theta itu tan minus 1 dari nilai ini gitu ya. Tan minus 1 dari suatu nilai di situ. Itu saja untuk pertemuan pada malam ini. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.